Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan nanti kegiatan kita ini berjalan dengan lancar, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan kegiatan berdoa. Dimohon kepada ketua kelas. Oke, monggo. Ya, gerak. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai ke materi, saya absen dulu ya. Afandi, Alfiano, Amrul, Azizun, Dafa, Huda, Imron, Kayis, Lutfi, Maulana, Mamat, Nafil, Nasih, Firza, Raihan, Salim. Alhamdulillah semuanya lengkap ya. Siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum kita ke pembelajaran penjumlahan bilangan bulat menggunakan media koin, di pertemuan sebelumnya kita belajar apa itu bilangan bulat, kemudian arah dari masing-masing bilangan itu kemana. Mungkin ada yang bisa bantu saya? Kira-kira pengertian bilangan bulat itu apa? Ah iya, bagus, Mas Rehan. Nah, semuanya merupakan bilangan tersebut tanpa komponen desimal atau pecahan. Bagus ya. Bukan desimal, bukan pecahan, dan terdiri dari satu bilangan positif, dua bilangan negatif, dan bilangan nol. Jelas ya? Jelas ya? Masih ingat ya? Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau bilangan bulat itu arahnya kemana dan bilangan negatif itu arahnya kemana? Mungkin ada yang bisa bantu? Ya, Mas Lutfi. Pada bilangan arah bilangan meskipun bergerak ke kanan dari yang berarti nilainya semakin besar seperti 1,3 dan seterusnya. Sebaliknya arah bilangan negatif bergerak ke kiri dari titik 0 menunjukkan nilai yang semakin kecil dan diramukan dengan angka minus seperti -1, -2, -3 dan seterusnya. Bagaimana jawabannya? Betul? Oke, kita kasih aplaus untuk keduanya. Oke, alhamdulillah ya. Untuk pengertian bilangan bulat kemudian arah kalian sudah mampu ya. Jadi bilangan bulat itu bisa berupa bilangan positif, bisa berupa bilangan negatif, dan juga bisa berupa bilangan nol. Kemudian arahnya, kalau bilangan positif itu arahnya ke kanan atau ke atas. Kalau bilangan negatif itu arahnya ke kiri atau ke bawah. Oke, sekarang Bapak Guru ingin minta kalian untuk semuanya berdiri untuk menguji ya
kemampuan kita kira-kira nanti ya dengan permainan yang akan kita lakukan ini kira-kira pemahaman kita sejauh mana tentang masalah pengertian bilangan bulat. Paham ya? Kata kuncinya begini, kalau nanti hasilnya adalah positif maka menghadap ke kanan. Jika nanti hasilnya adalah negatif maka menghadap ke arah kiri. Jelas? Siap? Oke. 2. lagi. Fokus. Ketika saya bilang 2 itu nilainya positif apa negatif? Berarti arahnya arah mana? Berarti kalian menghadap ke arah kanan. Oke, fokus. 3. Min 2. 2 tambah 3. Arah mana? 2 ditambah 3 berapa? 5. Berarti arahnya ke arah mana? Arah kanan. Oke ya. 6 ditambah 5. Ke arah mana? Tetap arah ke kanan. 6 dikurangi 10. Jelas? Oke, sekarang yang berikutnya. Jika nanti positif, maka tetap berdiri. Jika nilainya negatif, maka kalian duduk. Jelas? Min 4. Duduk ya. Min 4 ditambah min 4. Duduk apa berdiri? Oke. Silakan kembali lagi. Ya, silakan. Oke. Sudah ya. Wis. Kemudian Bapak Guru di pertemuan sebelumnya sudah mengirimkan di Google Class itu tentang masalah materi jumlahan bilangan bulat ya. Bisa diperhatikan dulu di slide ya. Yang akan kita pelajari ini pada hari ini adalah bilangan bulat. Tapi lebih ke penjumlahan bilangan bulat menggunakan koin bilangan. Jadi media yang akan membantu kita untuk memahami penjumlahan bilangan bulat mau positif, negatif ataupun nol itu kita pakai koin media. Di sini Pak Guru sudah menyiapkan ya beberapa ya, nanti akan saya berikan ke masing-masing kelompok ya untuk mempraktekkan bagaimana media koin bilangan itu bisa membantu kita untuk memahami tentang penjumlahan bilangan bulat. Tujuan pembelajaran. Jadi kita belajar penjumlahan bilangan bulat itu tidak hanya sekedar materi, namun apa yang kita kehendaki setelah mempelajarinya? Yang pertama, menjelaskan konsep bilangan bulat positif dan negatif serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Artinya apa? Pembelajaran kita ini manfaatnya tidak di kelas saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, mengidentifikasi operasi penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan media konkret nyata berupa koin bilangan. Jadi nanti kalian ya akan berdiskusi, akan mengimplementasikan bagaimana kira-kira media koin ini akan membantu pemahaman kita tentang penjumlahan bilangan bulat. Kemudian yang ketiga, melakukan penjumlahan bilangan bulat positif, negatif maupun campuran menggunakan koin bilangan sebagai alat bantu secara tepat. Keempat, menalar hasil penjumlahan bilangan bulat melalui representasi visual dari koin bilangan. Kelima, bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan soal-soal penjumlahan bilangan bulat melalui kegiatan berbasis proyek atau PBL. Jadi nanti akan saya bentuk 3 kelompok ya,
masing-masing kelompok itu akan bekerja sama untuk melakukan, menjelaskan, mengidentifikasi, melakukan penjumlahan. Kemudian yang terakhir, yang nggak kalah penting lagi dari tujuan pembelajaran kita, merefleksikan proses pembelajaran dan menyampaikan kesimpulan dari penggunaan media koin bilangan dalam menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat. Jadi nanti setelah semuanya berbentuk kelompok, sudah berdiskusi, maka masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Kita bentuk kelompok. Yang ini biar nggak lama-lama, ini kelompok 1. Paham ya? Ini kelompok kelompok 3, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, sekarang boleh dipindah kursinya untuk melakukan diskusi ya. Sebelum memulai diskusi, Bapak Guru akan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, setiap kelompok bisa memperhatikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar Wis, ada berapa warna koin? Dua ya. Ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Oke. Koinnya saya sebar ya. Nanti enak langsung diskusi. sebelum kita bermain dengan hasilnya adalah penjumlahan, berarti kita meletakkan koin pada papan. Sedangkan jika operasinya adalah pengulangan, berarti kita mengambil koin dari papan. Kalau penjumlahan berarti meletakkan atau menambah. Kalau pengurangan berarti mengambil. Oke. Jika ada pasangan koin biru dengan koin merah atau koin positif dengan negatif, berarti netral atau nilainya 0. Jadi itu merupakan kesepakatan yang akan kita gunakan dalam permainan ini. Kita mulai dengan permainan pertama, yaitu tujuh ditambah 4 sama dengan. Anak-anak di sini pertama kita menambahkan 3 koin positif. 1, 2, 3. Kemudian perhatikan proporsi berarti kita meletakkan koin ke 4. Berapapun meletakkan itu 4 koin. Jika berupa angka 4, ini positif apa negatif? Berarti nanti kita pakai tanda koin apa? Berapa banyak? Oke. Positif 1, 2, 3, 4.
sama dengan 7 positif. Wis, ada yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan? Amrul? Jika kedua bilangan itu positif ditambah dengan positif maka akan menghasilkan positif. Paham ya? Jadi kalau nanti bilangannya positif ditambah dengan positif maka menghasilkan nilai positif. Oke, kita lanjut. Berikutnya, 3 ditambah negatif 4 sama dengan. Pertama, kita letakkan 3 koin. Sekarang perhatikan angkanya. Ada berapa bilangan? Bilangan pertama positif apa negatif? Bilangan yang kedua? Berarti ini namanya penjumlahan dua bilangan yang bertanda beda. Positif dan negatif. Kita lihat. Kita lihat kesepakatannya di sini. Ketika kita pakai media koin bilangan positif dan koin bilangan negatif. Kesepakatan pertama, satu koin positif mewakili bilangan positif. Satu koin negatif mewakili bilangan negatif. Satu pasangan terdiri dari koin positif dan koin negatif maka bernilai 0. Wes, kesepakatan berikutnya, operasi menambah penjumlahan itu berarti menambah. Kalau pengurangan artinya mengambil. Oke, kita kembali lagi ke videonya. Selanjutnya, negatif 3 ditambah 4 pertama kita harus menggunakan koin negatif. 2, 3. Artinya adalah penjumlahan. Artinya kita meletakkan dari 4 koin positif. 1, 2, 3, 4. Anak-anak, seperti yang disampaikan di awal. Yang netral ada berapa pasangan? Ada 3. Sisa koin apa? Berarti jawabannya 1. Sekarang sudah dibentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok sudah memegang LKPD ya. Di LKPD masing-masing kelompok itu silakan diskusikan dengan teman kalian, eksplorasi koin bilangan yang ada di masing-masing kelompok. Kemudian tugas yang ada di LKPD silakan dikerjakan. Kita sepakati waktu diskusi kelompok 20 menit. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Setuju ya? Oke, silakan. Ya. Sambil didiskusikan ya sama temennya. Ya. Soalnya 7 ditambah min 5. Penggunaan media koin bilangannya bagaimana nanti tempel di kertas ya. Kemudian usahakan semua kelompoknya itu paham tentang konsep ini. Jelas ya? Silakan. Yang kelompok 3. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Yuk. Tugasnya mana? LKPD-nya. LKPD-nya dapat soal yang apa? Bilangan positif ditambah dengan bilangan positif. Silakan nanti implementasikan bagaimana penerapan media koin untuk menyelesaikan penjumlahan 3 ditambah 7 sama dengan berapa. Nanti presentasikan. Silakan diskusikan semuanya ya. Oke. Yang kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Dapat yang seperti apa soalnya? Penjumlahan bilangan negatif dijumlahkan dengan bilangan negatif. Silakan
diskusikan, ya, implementasikan. Kira-kira media koin bisa menyelesaikan soal itu seperti apa? Silakan didiskusikan. Jelas ya? Cukup diskusinya? Cukup ya? Sudah ada gambaran? Ya. Siap presentasi? Oke. Untuk kegiatan berikutnya ya, kita sepakati presentasi masing-masing kelompok di depan, kemudian nanti kita batasi 2 pertanyaan untuk satu kelompok. Jelas ya? Jadi setiap kelompok yang maju itu mendapatkan 2 pertanyaan dari kelompok yang memperhatikan. Silakan untuk yang mewakili kelompok 1. Silakan maju ke depan. Maju semua, nggak apa-apa. Di sini. Nah, Mas Afanya di sini. Nah, yang lain diperhatikan, nanti boleh menanyakan yang berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok ingin mengenalkan diri. Nama saya Afan. Saya akan mempresentasikan penjumlahan positif ditambah positif. Angkanya berapa? Angkanya 3 ditambah 7. 3 ditambah 7. Oke. Berikut cara menuliskan jawaban 3 tambah 7 menggunakan media koin bilangan. Langkah-langkah, ambil 3 koin bilangan positif. Ini koin, ini 3, 1, 2, 3. Dan tambahkan 7 koin bilangan positif lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total tambahan 7. Hitung semua koin positif. 3 koin positif ditambah dengan 7 koin positif. Hasilnya 10 koin bilangan positif. Jawaban akhir. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Dengan media koin bilangan berupa 10 koin bertanda positif. Betul? Oke, kasih angkat dulu. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, dari kelompok berapa? 1. Atas nama kelompok 3 ya. Atas nama Salim. Ya, silakan. Diperhatikan. Ya, diperhatikan. Apakah hasil penjumlahan 2 bilangan bulat positif adalah bilangan bulat positif? Coba Anda jelaskan. Pertanyaannya adalah apakah penjumlahan bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan positif menghasilkan nilai positif? Silakan. Itu jika 2 bilangan bulat positif dijumlahkan, maka semua koin yang digunakan adalah koin positif, sehingga jumlah koin positif bertambah. Tidak ada koin negatif yang mengurangi, maka hasilnya pasti bilangan bulat positif. Jadi kesimpulannya adalah bilangan positif ditambah positif mesti akan Positif. positif. Oke, kita upload dulu. Satu pertanyaan lagi. Oke, aman. Silakan. Coba jelaskan hubungannya dengan lintas disiplin ilmu yang lain. Wah, ini agak berat ya. Nah, hasil penjumlahan 2 bilangan bulat positif selalu menghasilkan nilai positif, dan penjelasan ini bisa dikaitkan dengan lintas disiplin ilmu lain seperti ekonomi, ilmu sosial, dan fisika untuk memperkuat pemahaman siswa secara kontekstual. Penjelasan lintas disiplin ilmu. 1. Ekonomi atau keuangan. Contoh, seseorang memiliki uang 10.000 dan kemudian mendapat tambahan uang 5.000. Nah, ini seperti operasi matematika. 10.000 ditambah 5.000 sama dengan 15.000. Artinya, 2 keuntungan, 2 angka positif, jika digabungkan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Tidak mungkin hasilnya rugi atau negatif. Kesimpulannya, dalam ekonomi,
menambahkan dua nilai keuntungan akan selalu memberikan total keuntungan yang lebih besar atau positif. 2. Ilmu sosial atau bisa dinamakan gotong royong atau kerjasama. Contoh, dua orang siswa membantu memungut sampah. Siswa A memungut 5 sampah, sedangkan siswa B memungut 3 sampah. Ini seperti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Artinya, setiap tindakan positif atau kontribusi jika digabungkan akan menambah dampak positif secara keseluruhan. Semakin banyak yang ambil sampah, peduli sampah, maka akan semakin bersih. Oke, bagus ya. Cukup ya? Cukup ya? Terima kasih untuk kelompok 1. Dipersilakan untuk kembali lagi. Yang kelompok 2. Kelompok 2. Silakan. Dua kelompok yang lain ya, nanti boleh bertanya juga. Ya. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Amrul. Nama saya Imron. Nama saya Kais. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban kami yang didiskusikan oleh tim didiskusikan oleh grup kami dengan soal negatif 4 ditambah negatif 6 menggunakan media koin bilangan. Berikut cara menuliskan jawaban dari negatif 4 ditambah negatif 6 menggunakan media koin bilangan. Langkah-langkah. 1. Ambil 4 koin bilangan negatif. Ini 1, 2, 3, dan 4. Total ada 4 koin negatif. Kemudian tambahkan 6 koin bilangan negatif lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total ada 6 koin negatif. Kemudian hitung semua koin negatif. Yaitu negatif 4 ditambah negatif 6 sama dengan 10 min 10 koin bilangan negatif. Betul ya? Betul ya? Kasih apa dulu? Sama dengan kelompok yang lain, kita kasih 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, silakan. Oke, dari kelompok 1 ya. Apakah hasil penjumlahan dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif? Jelas ya pertanyaannya ya? Ya. Apakah hasil penjumlahan 2 bilangan negatif akan menghasilkan nilai negatif? Silakan. Jawabannya ya. Karena hasil penjumlahan 2 bilangan bulat negatif selalu menghasilkan nilai negatif. Penjelasannya adalah bilangan bulat negatif adalah bilangan yang lebih kecil dari 0. Misalnya, min 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jika kita menjumlahkan 2 bilangan bulat negatif, maka kita sedang menambahkan 2 nilai yang keduanya mengarah ke bawah atau ke arah negatif. Artinya, kita semakin menjauh dari 0 ke arah kiri pada garis bilangan. Betul ya? Tanggapan yang lain? Betul? Oke, kasih aplaus. Satu pertanyaan lagi. Oke, Mas Afandi, silakan Mas. Coba jelaskan hubungannya dengan lintas disiplin ilmu yang lain. Berarti sekarang kita pertanyaannya dihubungkan dengan mapel yang lain ya, berarti kontekstual ya. Silakan. Itu misal 1, ekonomi atau keuangan. Contoh, seseorang punya utang 10.000 sama dengan min 10.000, lalu meminjam lagi 5.000 atau negatif 5.000. Operasi matematika. Negatif 10 ditambah negatif 5 sama dengan 15, negatif 15.000. Negatif 10 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 15.000. Negatif 10.000 ditambah negatif 5.000 sama dengan 15.000.
negatif 15.000. Penjelasan. Orang tersebut semakin banyak utangnya, menambahkan dua kondisi negatif, yakni dua utang, memperburuk kondisi keuangannya. Kesimpulan. Dalam ekonomi, dua kerugian atau utang bila dijumlahkan akan menghasilkan kerugian yang lebih besar. Artinya, hasil tetap negatif. 2. Ilmu sosial. Konflik atau masalah sosial. Contoh, dalam suatu komunitas ada konflik internal, nilai negatif pertama. Lalu, muncul masalah baru seperti bencana atau kriminalitas atau nilai negatif 2. Penjelasan. Kedua masalah ini saling menumpuk, membuat kondisi sosial semakin memburuk. Kesimpulan. Dalam ilmu sosial, penjumlahan dua masalah, dua hal negatif, membuat situasi makin negatif. 3. Geografi. Permukaan di bawah laut atau ketinggian negatif. Contoh, sebuah kapal selam berada di kedalaman negatif 10 meter, lalu menyelam lagi 50 meter ke bawah. Operasi matematika. Negatif 100 ditambah negatif 50 sama dengan negatif 150. Oke ya. Penjelasan. Puas? Oke, kita akan siapkan dulu. Silakan kelompok kembali lagi tempatnya. Ini kelompok 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke tempat masing-masing ya. Alhamdulillah untuk presentasi baik masing-masing kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah bagus ya. Kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum saya baca yang ini, mungkin dari masing-masing kelompok ada kesimpulan yang lain. Oke, kelompok 1 silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam berbagai bidang ilmu, menambahkan dua hal positif akan selalu menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan tetap positif, baik itu uang, tindakan, gaya maupun bilangan. Ini menunjukkan bahwa konsep penjumlahan bilangan bulat positif bersifat universal dan logis di berbagai konteks kehidupan nyata. Oke, bagus ya. Mungkin ada yang lain? Kesimpulan pelajaran kita hari ini? Silakan. Dalam berbagai disiplin ilmu, menambahkan dua nilai negatif berarti menumpukan efek buruk, kerugian, atau penurunan. Sehingga hasil akhirnya tetap negatif dan bahkan lebih besar nilainya dalam arah negatif. Mungkin ada tambahan yang lain? Kesimpulannya? Oke, kelompok 3 ya. Kesimpulannya yaitu penjumlahan bilangan positif dan negatif itu tidak selalu menghasilkan nilai negatif. Hasilnya tergantung pada nilai absolut, yakni nilai yang angkanya paling besar dan arah positif atau negatif. Hal ini tercermin dalam berbagai konteks kehidupan nyata seperti ekonomi, fisika, dan lingkungan. Oke, sudah ya. Bagus ya kesimpulannya ya. Kita aplaus untuk diri kita semua yuk. Oke, kita ulangi lagi ya refleksi kita atau kesimpulan kita. Yang pertama, jadi kita belajar penjumlahan menggunakan media koin itu tidak hanya sekedar berbicara masalah angka dan bilangan, tapi secara kontekstual bisa kita ambil kesimpulan. Artinya apa? Jika dua hal positif dijumlahkan, maka semakin positif. Namun jika nanti ternyata efek buruk atau negatif ditambah negatif, maka akan semakin negatif. Ketika positif dan negatif berkumpul, maka tergantung siapa yang lebih kuat. Semakin banyak pahala kita, semakin banyak amal kita, berarti masuk surga semakin banyak. Semakin nakal kita, semakin banyak maksiat kita, maka masuk neraka semakin besar.
tapi tidak menutup kemungkinan seseorang atau kita berperilaku jelek itu bisa kita tambal dengan perilaku baik. Paham ya? Artinya apa? Penjumlahan bilangan bulat tidak hanya sekedar di matematika, namun dalam realita kehidupan kita bisa kita terapkan secara nyata. Oke, itu kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Kemudian di pembelajaran berikutnya kita akan melanjutkan sekarang penjumlahan. Pertemuan berikutnya kita ke pengurangan. Oke. Saya sangat-sangat bangga sekali pada siang hari ini karena kesimpulannya begitu wah ya. Kita aplaus lagi untuk diri kita. Terima kasih atas kerjasamanya dalam kegiatan pembelajaran ini. Mudah-mudahan nanti pembelajaran kita akan lebih semangat dan semangat lagi. Ke tempat duduk masing-masing. Ayo. Ya, mari kita tutup ya kegiatan belajar kita pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, kemudian bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketua kelas Mas Mamat disiapkan membaca surah Wal Asri. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.